Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ya hadratal mukarramin wal muhtaramin, ma'asyiral hadirin, para jamaah Masjid At-Taqwa yang saya hormati, kasepuhan, para tokoh masyarakat, khusus guru kita Ketua DKM Kiai Haji Dr. Ramdes Mukhlis, juga guru kita Kiai Haji Tubagus Adang, dan para jamaah yang lainnya yang kebetulan pada malam hari ini alhamdulillah walaupun diguyur dengan hujan, iman kita masih kuat. Tidak seperti imannya kerupuk. Iman kerupuk ketika tersiram air berarti lesuk. Orang Sunda bilang lepet. Tapi kita sekarang masih bisa melangkahkan dua kaki kita yang tadi sudah disinggung oleh TKM bahwa likulli qadamin qasrun fil jannah. Satu langkah saja menuju majlis ta'lim, maka itu akan menjadi hotel di surga. Amin. Insyaallah. Tergantung fasilitasnya, ada yang bintang 3, bintang 4 dan bintang 5. Tergantung daripada amal yang kita lakukan. Al jaza min jinsil amal. Pembalasan dari Allah tergantung amaliyah kita. Maka tersebut dalam satu hadis sahih, ketika seorang hamba melakukan satu kebaikan, maka para malaikat pun mencatat dan membangun hotel di surga sesuai dengan apa yang dilakukan. Ketika selesai melakukan kebaikan, maka tugas malaikat pun selesai. Jadi malaikat itu digaji dengan amal kita. Isa datang, kata malaikat, corannya berhenti dulu, batakonya jangan dulu ditaikin, amalnya udah habis. Begitu. Jadi semakin lama, semakin banyak kita beribadah, semakin banyak pula malaikat membangunkan hotel buat kita. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Amin. Nah, alhamdulillah kebetulan materi kita masih di bab sholat, cuman sholatnya berjamaah. Kemarin sudah dari mulai takbiratul ihram ya sampai di salam. Kebetulan kemarin saya isi acara di Masjid Mutiara Sentul yang sampingnya Wakapolres itu. Nah, kemudian saya bertemu dengan Kiai Haji Idris Ramli. Saya berikan juga hadiah yang insya Allah nanti para jamaah tentang bab sholat, juga bab tahlil bukan pesta kematian, juga bab sejalan bukan menyimpang. Alhamdulillah disambut dengan baik. Jadi kesimpulan apa yang kita lakukan semua berdasarkan dalil daripada Al-Quran dan Sunnah yang kemudian dipahami oleh para ulama yang memang ahli di bidangnya. Ya, karena ketika kita merujuk, nah sekarang seperti bab sholat berjamaah dan sholat Jumat. Sering sekali kita mendapatkan satu masjid yang memang dalam melaksanakan sholat berjamaah Jumat ini, yang pertama, satu, tidak pakai muraki. Yang kedua, adzannya satu kali. Baik, kita kupas secara ilmiah atau perspektif antara Al-Quran dan Sunnah. Ada satu slogan yang sering dikampanyekan oleh salah satu golongan saudara kita kembali kepada ulama salaf. Pernah dengar? Kita kembali kepada ulama salaf. Salaf ini kan abad pertama, tahun 1 Hijriah sampai ke 300 Hijriah. Baik, ya kan? Yang jadi pertanyaan, ketika slogan tersebut mengatakan kita kembali kepada ulama salaf, salaf mana yang mereka kehendaki? Adzan Jumat terjadi ketika Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan jelas ulama salaf, jelas beliau itu adalah sahabat.
Tapi pada prakteknya mereka tidak melakukan, yang mengaku kembali kepada ulama salaf. Satu. Yang kedua, tarawih 20 rakaat terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi mereka tidak melakukan, malah kembali kepada ulama yang bernama Syekh Albani yang wafat tahun 2000 kemarin, baru 19 tahun. Jadi ini kembalinya ke salaf atau ke... Nah, maka salaf mana yang dikehendaki? Satu, dua ya. Yang ketiga, kebetulan sedang saya kupas dalam judul meluruskan pemahaman. Yang ketiga, Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar, sahabat, mewasiatkan kepada sahabat yang lain, ketika aku mati, bacakan Al-Quran di kuburan selama 3 hari. Maka terjadilah tradisi di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ngaji Quran di kuburan. Itu sahabat yang wasiat. Kalau memang konsekuensinya kembali kepada ulama salaf, berarti harus melakukan. Tapi pada prakteknya mereka tidak melakukan apa yang dilakukan ulama salaf. Jadi salafnya versi mereka yang mencomot sesuai dengan pahamnya, ketika tidak cocok maka dihilangkan. Ya, alhamdulillah 2 minggu kemarin saya kedatangan salah satu saudara yang suka datang ke hadir pengajian salafi. Kemudian saat itu beliau pernah mendengar yang sering dikaji oleh ustadz-ustadznya, sedikit ngotot. Alhamdulillah setengah jam terjadi diskusi. Ketika beliau datang ke rumah saya, mungkin Pak DKM juga tahu, ya di rumah saya adalah 1-2 kitab yang buat nakut-nakutin tamu. Alhamdulillah semua dibongkar, semua tidak ada dusta di antara kita. Dikupas semua tafsir Ibnu Katsir. Mereka mengatakan tidak boleh bercampur gaul dengan ahli subhat. Subhat itu kan menggebu-gebu, kita masih lemah. Kita tidak boleh berduduk-duduk mereka dengan ahli bid'ah. Tuh. Mereka itu ngajinya hanya kitab kuning, enggak pakai hadis, enggak pakai Quran. Ketika dia sampai ke rumah saya, mungkin lihat satu lemari khusus tafsir, satu lemari khusus hadis, dan lain-lainnya. Alhamdulillah. Nah, kemudian menceritakan apa yang dikajinya, berbenturan sedikit menentang apa yang saya katakan, tapi alhamdulillah pada akhirnya sekarang dia sudah kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadinya mau saya ajak sekarang, kebetulan dia ada keperluan dengan ibunya. Aslinya di Kebon Pedes, ya, dari Gang Pacilom. Nah, oleh karena itu, baik, satu, 2, 3. Apa tadi? Kembali kepada ulama. Jadi salaf itu mewasiatkan untuk menyuguhkan makanan. Ada, saya kupas juga dalam buku tahlilan, bukan pesta kematian. Kemudian mengaji di makam. Yang ketiga, khutbah adzan Jumat 2 kali. Yang ketiga, salat tarawih 20 rakaat. Yang keempat, termasuk ulama salaf Ahmad bin Hanbal, atau yang lebih kita kenal dengan madhab Hanbal. Lahir 164 Hijriah, dia termasuk salaf. Maka beliau ketika berziarah ke makam Rasulullah mengusap mimbar Rasulullah, mencium mimbar Rasulullah, mengusapkan selendang, tabarruk ngalap berkah. Kemudian ditanya oleh anaknya Abdullah, ya Abi, kenapa kalau mengusap dan tabarruk ngalap berkah? Ini bekasnya orang-orang soleh, apalagi ini bekasnya Rasulullah SAW. Kalau memang kita kembali kepada ulama salaf, berarti harus melakukan tabarruk. Tidak boleh melarang ngalap berkah. Tapi pada prakteknya saudara kita itu melarang yang ngakunya kembali kepada ulama salaf. Maka pertanyaan, salaf mana yang mereka kehendaki? Tuh. Ya kan? Seperti itu. Imam Syafi'i mengatakan, saya banyak masuk artikel dari mereka. Ternyata yang sudah saya bahas juga di buku yang awal, bijak menyikapi perbedaan terkait tasawuf. Imam Syafi'i saja membenci tasawuf. Baik, Imam Syafi'i lahir
150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, termasuk salaf. Ya, menganjurkan tasawuf. Tasawuf itu pembersihan hati, pensucian jiwa. Tapi saking mereka benci sama tasawuf, akhirnya kitab Imam Syafi'i dihilangkan satu baris. Jadi seakan-akan mereka ini menggiring opini Imam Syafi'i benci terhadap tasawuf. Ada perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan barang siapa yang belajar ilmu tasawuf di pagi hari, maka siangnya akan menjadi dungu. Bait selanjutnya tidak mereka kutip dan hilangkan. Dan saya buktikan kepada teman saya itu yang kemarin datang ke rumah, nih kitabnya, lihat aslinya begini. Mereka hilangkan, distorsi. Ini kitabnya khusus. Ibnu Katsir nih dalam surat An-Nahl ayat 33 begini. Tapi tidak disambungkan dengan surat Al-Hujurat ayat pertama. Tidak disambungkan dengan tafsir Ibnu Katsir di surat An-Najm ayat 39. Ini ditutup, dihilangkan. Jadi mereka itu suka merubah karya ulama. Makanya mereka mengatakan tidak boleh membaca buku-buku mereka, takut ketahuan salahnya. Ya kan? Gak boleh baca buku-buku mereka, pada takut ketahuan salah. Gak bisa begitu. Berarti dengan sendiri mereka secara tidak langsung fanatik buta terhadap gurunya. Mereka melarang taklid. Tapi sendiri mereka nggak sadar bahwa dia sudah taklid kepada guru. Kekeliruan. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Maka dalam salat selalu kita lantunkan kalimat suci Al-Qur'an, ihdinas siratal mustaqim. Walaupun kita sudah memegang agama Islam, tapi banyak hidayah-hidayah yang belum kita lakukan. Makanya kita berusaha untuk bisa melakukan ibadah kepada Allah dengan tanpa merasa diri kita paling benar. Kalau mau belajar tafsir, iblis paling bisa. Kenapa? Semua iblis tahu asbabun nuzulnya. Kalau mau ngaji hadis, iblis tahu. Kenapa? Asbabul urudnya iblis tahu. Senior. Mau kisah anbiya, mau kisah rasul, mau kisah nabi, iblis sebelum nabi, iblis sudah ada. Tapi kenapa iblis Allah keluarkan dari surga? Ana khairun minhu, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Takabur yang mengeluarkan iblis dari surga. Ketika seorang hamba takabur di luar surga, gua paling benar, gua paling hebat, yang lain salah, yang lain bid'ah, yang lain musyrik. Mau masuk kemana? Di surga aja diusir. Ini di luar surga takabur mau masuk kemana? Paham maksud saya? Bisa. Menjustifikasi adalah hak progresif Allah. Tugas kita hanya mendoakan, ya Rabb. Ya, hati-hati. Maka saya sering katakan, Wali Songo datang ke Indonesia berusaha mengislamkan orang-orang kafir. Tapi kenapa saudara-saudara kita banyak yang mengkafir-kafirkan orang Islam? Kasihan Wali Songo ya. Dakwahnya sekarang luar biasa. Saya bilang juga dalam kasihan, coba saya bilang juga mereka santri tiap pagi, siang, malam begadang mengkaji ilmu di pesantren satu persatu secara detail, dari mulai Quran, tafsir, hadis, asbabun nurut, mustalah hadis, nahwu, sorof, balaghah, mantiq, arud. Tapi ketika mereka keluar dari pesantren, maka hanya mendapat titel dari mereka ahli bid'ah, tukang syirik, tukang na'udzubillah min. Maka bagusnya para santri yang dari awal mereka menjauh dari orang tua, ya, maka lakukan, insyaallah bisa kan, ya. Jadi ini akan membahas sholat Jumat nih, nanti berjamaah sudah, nanti membahas sholat Jumat. Terus tongkat khutbah memang sunat, itu hadis sahih. Kurang lebih 120 hadis sahih yang menganjurkan ketika khutbah pakai tongkat. Gak ada bid'ah, gak ada. Hadisnya sahih. Bukan satu, bukan dua, 120. Hadis yang menunjukkan tentang sahihnya. Nah, makanya kalau buka kitab jangan satu kitab, ya kan? Itu banyak.
kitab koleksi hadis itu kurang lebih 12.130 total jumlah kitab hadis. Mungkin masih banyak lagi yang ketahui. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Tapi dituangkan dalam Al-Musnad Ahmad bin Hanbal cuma 22.000. Sisanya berapa tuh? Banyak sisanya ya. Kenapa nggak dituangkan? Ada sesuatu, nggak semua hadis bisa diamalkan. Kalau kita nggak ngaji kan, dapat kitab hadis, hadisnya sahih, amalin. Padahal nanti kan ada ahli-ahlinya nggak bisa secara langsung diamalkan secara begitu mentah-mentah saja. Sanadnya sahih enggak? Kenapa nggak diamalkan? Oh, tidak sesuai dengan, tidak elegan dengan keadaan adat kampung di sini. Terkhawatir terjadi benturan. Akhirnya hadis itu pun tidak diamalkan. Itu yang dipertimbangkan oleh Imam Syafi'i. Kenapa dalam mazhab Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid? Qaul qadim, qaul lama, pendapat yang lama. Kemudian direvisi ketika dari Baghdad ke Mesir. Karena penduduk Baghdad, Irak beda tradisinya dengan penduduk Mesir. Ya, seperti halnya kemarin yang sudah saya sampaikan terkait tradisi adat budaya oleh jahiliyah dilakukan kemudian diadopsi oleh Rasulullah untuk menghargai tradisi tersebut. Kemudian nilai-nilainya dirubah dengan nilai Islami. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi muraqi. Ya, di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, idza sa'ida al-khatibu 'ala al-mimbar. Kalau di sini pakai muraqi enggak? Alhamdulillah pakai. Pakai muraq, adanya sekali 2 kali. 2 kali. Berarti memang ahlus sunnah wal itu. Saya tidak menyalahkan kepada mereka yang adanya 1 kali, tidak. Dari awal saya tidak menyalahkan. Cuma saya mempertanyakan. Mereka kan jargonnya kembali kepada ulama salaf. Tapi pada prakteknya mereka tidak mengamalkan salah. Kalau mau ya amalkan khutbah 2 kali. Adzan 2 kali. Terus pakai muraqi. Sebelum imam datang, idza sa'idal khatib 'alal mimbar fala yatakallaman ahadukum wa may yatakallam faqad lagha faman lagha fala jum'ata lah. Ansitu wasma'u rahimakumullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu hadis riwayat Imam Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih, mengingatkan ansit faqad lagan. Diam kalian. Ansit itu diam dan mendengarkan serius. Beda dengan sukut. Kalau sukut itu diam tapi diperintah. Ada lagi sumtun. Sumtun itu diam tapi tanpa diperintah. Bahasa Arab itu beda. Bisa ketahuannya dari ilmu lughah, ilmu nahwu, ilmu sharh. Beda. Maknanya diam juga sama tapi beda. Orang lagi berdiri suruh duduk, ijlis. Orang lagi tiduran suruh duduk, uqud, beda, duduk-duduk juga. Orang berisik suruh diam, uskut. Tapi kalau diam sendiri, sumtun. Beda. Kalau duduk, diam, tapi sambil mendengarkan begini. Nah, ini namanya ansit, insot ini namanya. Diam, hening, tapi serius. Seriusnya apa? Kapan isya ya? Biar cepat udahan ngaji. Enggak lah. Insya ansit faqatlah. Khutbah, mimbar, kemudian tongkat. Itu sebagian daripada sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi banyak sunnah. Kemudian saya juga membuka kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi. Mereka saudara kita yang mengaku sunnah, yang selalu mengapakan sunnah, tapi kok ustadznya juga masih jauh dari sunnah. Kepribadian Rasul, pakaiannya sederhana, kendaraannya nggak punya, ya, pakai aksesoris segala macam. Tapi kiai-kiainya sekarang, waduh, ya, coba pakaiannya mewah, aksesorisnya jamnya juga yang mahal, mobilnya mewah. Apakah kepribadiannya sudah mengikuti sunnah Rasul? Ya. Maka jangan mengaku mengikut sunnah, tapi berusaha untuk bisa melakukan sunnah Rasulullah. Saya sangat mengapresiasi kepada saudara-saudara kita yang sudah bisa melakukan sunnah. Tapi jangan mengaku paling benar.
benar. Nanti takutnya kayak yang diusir di surga itu. Ya fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Sering saya tekankan surat An-Nahl ayat 31, jangan merasa diri paling bersih, paling benar, paling suci, semua salah. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Ya. Jangan suudzon sama orang yang pakaiannya compang-camping. Kadang-kadang itu adalah waliyun min auliyaillah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngelihat dari casing. Coba bayangkan. Hati-hati. Yang dilihat oleh Allah apa? Yaumun la yanfa'u malu wala banun. Surat Asy-Syu'ara. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang bisa selamat, yang bisa merapat diri kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Ujub, takabur, riya, sum'ah hilang semua. Ya. Kalau kita kan ngerasa gua paling rajin nih, perasaan malam Rabu gua mah ada terus dah. Hati-hati. Orang-orang mutibang hujan dekat haladir, saya bisa hadir. Nah, hati ini digoda oleh setan. Makanya orang yang sudah bisa ibadah, matanya bisa tertahan melakukan maksiat, tangannya, hidungnya, kupingnya, maka setan masuk ke hati seseorang. Maka Imam Ghazali dalam kitab Asrarul Salat di sini nanti ada samaratul khusyu, buah daripada khusyuk, natijah minal iman, buah daripada keimanan yang ada dalam hati kalian. Ketika kalian belum bisa khusyuk dalam salat, maka keimanan kalian masih lemah. Fair? Ya, setuju nggak setuju? Memang kebuktiannya seperti itu. Kita belum bisa khusyuk. Allahu Akbar kelihatan semua. Semua yang kita bayangkan kelihatan. Maka pahala yang kalian dapatkan, kata Imam Ghazali, sesuai kekhusyuan dalam sholat. Maka Imam Ghazali malah menjadikan khusyuk adalah syarat daripada sholat. Kalau menurut versi Imam Ghazali, sholat kita semua nggak diterima karena nggak ada yang khusyuk. Cara untuk memudahkan khusyuk sudah kemarin dibahas. Nanti kita kupas kembali. Ini kembali kepada bersolat sudah, berjamaah sudah, ya sebagian. Nanti sekarang sedikit mengupas sholat Jumat. Itu. Terus kemarin sudah disinggung juga terkait dengan salaman. Ya, sesudah sholat juga sudah hadisnya sahih riwayat Imam Tirmidzi. Jadi salaman itu tidak terkait dengan ibadah yang lain, apalagi sesudah sholat, apalagi sesudah ibadah. Cuman yang paling utama jangan dulu salaman sebelum beres wirid, biar tidak mengganggu saudara-saudara kita. Jadi bagusnya astagfirullahaladzim beres wirid jahat, ya. Kemudian kita berdoa, baru salaman. Yang dilakukan seperti ini, silaturahim. Nah, yang kemarin setelah saya diskusi dengan saya, kemudian diajak sholat berjamaah, biasa dia nggak wirid jadi wirid, biasa nggak salaman. Setelah dia sadar ngomong ke saya, Ustaz, kok wiridan bareng tentrem ya ke hati, kata dia. Terus habis sholat silaturahmi, ada nilai silaturahminya bersalaman. Kata saya, Anda kemarin kemana aja? Memang indah Ahlus Sunnah itu salaman sesudah sholat. Ada nilai silaturahminya. Dan memang ada keterangan dalilnya sahih. Kenapa Anda tidak mengatakan sahih? Karena Anda tidak mau membaca kitab-kitab karya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka bandingkan dulu, lihat dulu. Ada salaman, tenang, berzikir kepada Allah. Dulu saya rajin ibadah, tapi tidak ada ketenangan dalam hati. Sekarang, sama istri berantem terus karena harus melakukan begini, doktrin terus. Harus bisa begini, harus bisa begini. Kan iman seseorang berbeda. Ya, artinya salaman. Tapi kalau ada yang salaman sama kita, jangan ditolak. Assalamualaikum. Salah. Terima saja. Kenapa? Apalagi dia ngomong assalamualaikum. Sunnah lawan wajib. Assalamualaikum dijawabnya wajib. Kemudian kita berusaha untuk melakukan sunnah. Inilah yang dimaksud oleh saya melakukan amal itu harus dengan ilmu.
Dia bersikeras untuk melakukan sunnah, mengganggu. Assalamualaikum. Janganlah, nanti habis sholat, nanti habis wirid. Jangan. Ketika ada orang menjulurkan tangan sama kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kita ambil, kita sambut. Ketika kita apaan sih itu, akhirnya dia berusaha untuk melakukan sunnah, tapi kewajiban dia hilangkan. Sama saja membangun rumah, tapi menghancurkan satu kampung. Paham? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya, paham maksud saya? Kok tidak boleh berdoa? Nah, Ibnu Qayyim, salah satu muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika ditanya dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, syarah kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, ya Syekh, kenapa ulama kalangan Hambali mereka tidak membolehkan berdoa sesudah sholat? Oh, itu keliru. Maksud yang tidak boleh berdoa sesudah sholat yaitu berdoa sesusai sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berdoa. Itu yang maksud kami larang. Tapi ketika sesudah sholat kemudian dijeda dengan zikir, baca Fatihah, istighfar dan lain-lain, itu sangat dianjurkan dengan dalil faida faragta fansab, ay faida faragta minas sholatil maktubah faballigh bid-du'a. Jika kalian selesai salat, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Itu yang dimaksud. Tidak boleh berdoa langsung, tapi kalau sudah wirid memang dianjurkan. Bisa dilihat di tafsir kabir karya Imam Fakhrur Razi, ayat faida faragta fansab. Banyak. Jadi kan kita tenang, bisa zikir bareng berjamaah, bisa bersalamah, bisa bertepuk wajah. Ketika beres, apakah ada di zaman Rasulullah? Ada. Rasul begitu beres salaman para sahabat. Mau ada yang ketinggalan, nyusul sama Rasul. Rasulullah, saya belum bersalaman. Ada yang saat itu belum bersalaman dengan Rasul, maka sahabat bersalaman dengan sahabat yang pernah salaman sama Rasulullah. Berkahnya masih ada. Kenapa saya cium tangan? Kenapa? Tangan kamu bekas tangan Rasulullah. Maka ada share it, di share kita aja. Berarti adanya tabaruk alap tangan lu kan udah pegang tangan Rasulullah. Ya udah gue pegang tangan lu aja karena tangan lu pernah pegang tangan Rasul. Seperti Syekhuna kemarin ketika haul, ya, ada yang cium tangannya, ada yang nggak kebagian tangannya, sorbannya dia pegang, nggak bisa dipegang. Yang penting gua nempel, udah share it, Bluetooth versi 4, cepat, insya Allah. Dan itu pun dilakukan oleh ulama salaf, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi yang menjadi pertanyaan, ulama salaf mana yang mereka kehendaki? Mereka hanya sebatas berbalik kepada Albani, Bin Bas, Soleh Utsaimin, Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah 728 wafatnya. Bukan salaf, jauh. Ya, yang sudah jelas salaf itu adalah khalifah yang empat. Jadi ketika berbenturan, ya itulah kita doakan saja. Ya, semoga kita dan mereka bisa bersama di surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Saya sering katakan, dakwah itu mengajak bukan mengejek, dakwah merangkul bukan memukul, tapi kita segera meluruskan paham-paham yang perlu diluruskan. Maka As-Sayyid Alwi Al-Maliki, beliau menciptakan karya buku yang indah yang bernama Mafahim Yajib an Tusahhah, paham-paham yang perlu diluruskan. Sebelum wafatnya dia pernah debat khusus langsung, beliau wafat 2004. Kalau Syekh Albani wafatnya 2000, kalau Bin Bas 2001. Kedua ulama ini pernah bertemu dengan Syed Al-Maliki, pernah debat dan mereka kalah. Yang menang Syed Al-Maliki. Ya. Maka Syed Al-Maliki, bayangkan konsekuensi beliau setiap malam Jumat ngadain asraqul marhaba, simtudura marhaba qasidah. Tidak ada berani yang melarang beliau di sana. Dan ketika wafatnya, kuburannya, makamnya digali, masih utuh sampai sekarang. Kalau memang merayakan maulid atau membaca qasidah bid'ah, konsekuensinya bid'ah di neraka, berarti di kuburnya pun celaka. Tapi buktinya sedang Al-Maliki selamat. Berarti hal itu tidak tidak. Syekh Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan man ra'a annahu qadintaha fa innahu lam yabtadi. Barang siapa yang mengaku dirinya sudah sampai, maka saya yakin dia belum memulainya.
Paham nggak maksudnya itu? Jadi jangan pernah merasa diri kita sudah sukses, terus berkarya, terus berusaha untuk bisa beribadah kepada sepertinya saya sudah cukup ilmu saya. Jangan seperti itu. Terus berusaha cari ilmu, cari perbandingan. Benar nggak sih yang dikatakan itu oleh guru saya? Cari cek. Makanya jangan fanatik buta. Kalau punya kitabnya, buka kitabnya sendiri. Kalau bisa ada terjemahannya, tanyain yang manuskrip aslinya sesuai nggak. Beliau punya kitab Al-Um 2 jilid terjemahan. Saya bilang kok 2 jilid Al-Um, aslinya aja 9 jilid, kemana 7 jilidnya? Oh berarti banyak yang dihilangkan. Saat itu dia bawa hadis arba'in segede buku saku. Loh, kok segini kata saya? Saya bawa jilid yang 3 jilid nih aslinya arba'in. Kenapa jadi sedikit? Berarti banyak hal-hal yang dihilang. Biasa nyodorin pertama hadis nomor kelima dari Aisyah, man ahdasa fi amrina ma huwa laysa fahuwa raddun. Itu. Padahal maknanya sudah seperti yang tersurat, tekstualis itu namanya. Padahal konteksnya tidak seperti itu. Ya. Jadi boleh adzan 2 kali. Memang itu sunnah ulama salaf. Apalagi mimbar, kemudian tongkat, adzan 2 kali, kemudian muroki. Sesudah beres muroki salat berjamaah, kemudian baca musabiat. Musabiat itu apa? Ayat 7 kali 7 kali. Fatihah 7 kali, Qul huwallah 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Baru selesai itu baca Allahumma fini bihalalik an haramik wa aqdini bi fadlika amman siwak 4 kali, barulah berdoa. Beres berdoa baca ilahil astulil firdaw si ahla wala aqwa ala naril jahimi fabitau baca wafir dunubi fa inna ghafiru dzambil azimi. Bersalaman, salat sunat, pulang ke rumah, kopi dan pisang goreng sudah menanti. Insyaallah kan enak, tenang. Alhamdulillah, berkah, tenang, tentram, damai. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu memberikan ketentraman, tawazun, selalu banyak pertimbangan, tasamuh, selalu banyak toleransi, tawasud pertengahan, tawazun banyak pertimbangan, tasamuh toleransi terhadap perbedaan dalam sisi furu'iyah, bukan dari segi akidah. Begitu. Luar biasa. Allahu Akbar. Ingat, Allahu Akbar. Gerakan selesai, ucapan pun selesai. Saya ingatkan kembali. Kenapa? Agar supaya tidak ada ruang yang tidak terlepas daripada zikir. Ya. Jadi takbiratul ihram itu harus bareng dengan takbir, dengan ucapannya Allahu Akbar. Tuh. Tapi kalau takbirnya selesai, ucapannya belum, itu makruh. Allahu Akbar. Di sini sudah diselesaikan. Maka kata Imam Syafi'i, ketika Anda menturunkan tangan, tidak ada zikir kepada Allah. Tuh, Allahu Akbar, sudah selesai di sini kan? Allahu Akbar. Tuh, kosong dari zikir. Ada yang angkat tangan duluan. Allahu Akbar, tangannya udah begini. Boleh, tapi nggak salah, tapi makruh. Awas, tidak termasuk dalam kesalahan sholat. Mereka selalu mengatakan salah dalam sholat. Berarti konsekuensinya nggak sah sholat. Saya baca buku-buku ustadz yang selalu menyalahkan. Salah satunya adalah itu, ya, melapatkan niat dengan keras katanya. Padahal tidak salah. Itu memang pendapat madzhab Imam Syafi'i. Sunnah itu bukan wajib, tidak pun nggak masalah. Allah, jadi sunnahnya bareng ya. Allahu Akbar. Jadi sunnah rukun qauliyah dengan rukun qalbiyah ini beriringan bersama. Allahu Akbar makruh. Allahu Akbar makruh. Yang sunnahnya Allahu Akbar.
Semua gerakan dibarengi. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kadang ada yang Allahu Akbar. Udah selesai di atas. Jadi ketika turun itu nggak ada zikir. Maka disitulah dimakruhkan. Teliti sangat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nggak mungkin jadi mujtahid. Ya, mutlak mudawan kalau memang nggak pintar. Maka kata Ahmad bin Hanbal, Asy-Syafi'i fid dunya wa kal afiyah fil jasad. Syafi'i ini bagaikan matahari. Kalau dalam diri kita bagaikan kesehatan. Semua ulama saling menyanjung walaupun berbeda pendapat, enggak nyala-nyalahin. Ya, Imam Syafi'i pintar. Kata Imam Syafi'i, tidak ada yang ahli hadis kecuali Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i menyanjung gurunya, ma min kitabun awdah min Muwatta Malik. Tidak ada kitab yang sempurna sesudah Al-Qur'an kecuali Muwatta Imam Malik. Imam Malik berbeda dengan gurunya. Semua manusia al-nas fil fikhi iyalu ala Abi Hanifah. Semua manusia dari kalangan fikih di bawah rakyatnya Abu Hanifah. Seiring